Halo semuanya, pernah nggak sih pas kalian lagi mantau pergerakan pasar keuangan di hari Jumat minggu pertama awal bulan, tiba-tiba, bung, harga bergejolak hebat nggak karuan? Tenang, kalian nggak sedang berhalusinasi kok. Itu adalah momen rilis data ekonomi bulanan yang paling ditunggu para trader di seluruh dunia. Nah, di sesi penjelasan kita kali ini, kita bakal membedah tuntas rahasia di balik fenomena itu. Kita akan ubah konsep yang kelihatannya rumit ini jadi sesuatu yang gampang banget dipahami. Yuk, langsung aja kita mulai. Biar kita nggak nyasar, ini nih peta jalan kita buat hari ini. Pertama, kita bakal bahas apa sih sebenarnya NFP itu. Terus kedua, kenapa dia bisa bikin pasar bereaksi liar. Ketiga, kita lihat berbagai skenarionya. Keempat, strategi tradingnya gimana. Dan yang kelima, yang paling penting pastinya, manajemen risiko. Oke, masuk ke bagian pertama. Kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Apa sih sebenarnya NFP itu? NFP itu singkatan dari Non-Farm Payroll. Gampangnya gini, ini tuh sebuah laporan bulanan resmi dari pemerintah Amerika Serikat yang ngasih tahu kita berapa banyak sih lapangan pekerjaan baru yang tercipta, tapi di luar sektor pertanian. Kenapa sektor pertanian nggak dihitung? Karena sifatnya musiman, jadi kurang stabil buat jadi patokan. Nah, laporan ini tuh ibarat termometer ekonomi. Logikanya sederhana banget. Kalau makin banyak orang yang dapat kerjaan, berarti mereka punya uang buat belanja kan? Belanja inilah yang bakal muter roda ekonomi dan nunjukin seberapa sehat sebenarnya kondisi ekonomi di Amerika Serikat. Lanjut ke bagian kedua. Terus pertanyaannya, kenapa cuma gara-gara satu laporan ini aja pasar bisa langsung heboh dan grafik harga jadi liar banget? Poin krusialnya ada di sini teman-teman. Pasar itu sebenarnya nggak terlalu peduli sama angka mentah yang keluar, tapi mereka sangat peduli sama elemen kejutan. Jauh sebelum datanya dirilis, para ahli dan ekonom itu udah bikin tebakan atau perkiraan yang biasa kita sebut konsensus. Nah, pas data aslinya atau data aktual dirilis, trader bakal langsung ngebandingin tuh. Bayangin aja, kalau perkiraannya bakal ada 180.000 pekerjaan baru, tapi yang keluar ternyata tembus 250.000. Wah, pasar pasti langsung kaget dan harga loncat tajam. Tapi kalau yang keluar cuma 100.000, pasar bakal kecewa berat. Nah, perbedaan alias selisih inilah yang sebenarnya bikin harga bergejolak parah. Masuk ke bagian ketiga, skenario NFP. Sekarang kita coba lihat efek dominonya ke dolar AS, emas, dan juga kebijakan Bank Sentral Amerika, alias The Fed. Coba kita bedah mekanismenya lewat dua skenario utama. Skenario pertama, gimana kalau NFP-nya menguat? Artinya, data aktual lebih bagus dari tebakan para ahli. Kalau ini terjadi, dolar AS biasanya bakal naik karena investor lagi optimis-optimisnya. Terus, harga emas cenderung turun karena orang-orang pada ninggalin aset aman dan mulai berani ngambil resiko. Terus, respons The Fed gimana? Mereka biasanya bakal jadi hawkish, alias lebih agresif, bersiap buat naikin suku bunga biar ekonomi nggak kepanasan. Nah, skenario kedua kebalikannya. Kalau NFP melemah, dolar AS bakal ikutan loyo, harga emas justru meroket karena dicari sebagai tempat berlindung, dan The Fed bakal jadi dovish. Artinya, mereka cenderung nahan atau malah nurunin suku bunga biar ekonomi nggak jatuh ke jurang resesi. Mungkin kalian mikir, loh, ini kan urusan Amerika, ngapain kita di Indonesia repot-repot peduli? Jangan salah, dolar AS itu ibaratnya panglima tertinggi atau jenderal dari semua mata uang di dunia. Jadi, kalau ada guncangan NFP yang bikin dolar AS bergerak, itu bakal nyiptain gelombang pasang yang kerasa sampai ke mata uang lain, termasuk rupiah kita. Efeknya langsung terasa kemana-mana, mulai dari naiknya harga barang impor, pengaruh ke inflasi lokal, sampai nambahin beban utang luar negeri. Tapi ingat, analis yang profesional itu nggak pernah menganalisis data bulan ini secara terisolasi. Misalnya nih, di bulan Maret, tiba-tiba data NFP naik tajam. Apakah itu jaminan kalau ekonomi udah pasti membaik? Belum tentu. Kalau kita tarik mundur dan lihat tren di Januari dan Februari, itu ternyata terus turun. Kenaikan di bulan Maret bisa jadi cuma lonjakan sesaat aja. Makanya, selalu cek tren historis secara keseluruhan dari bulan ke bulan, biar kita nggak gampang kena sinyal palsu. Nah, dari semua teori tadi, muncul satu pertanyaan yang sangat praktis. Di dunia nyata, pas lagi duduk di depan layar dan nungguin datanya keluar,
Gimana sih cara trader profesional menghadapi rilis yang super volatil ini? Ini bawa kita ke bagian keempat, strategi trading saat NFP. Mari kita bahas gimana caranya merancang taktik yang pas di tengah badai data ini. Buat ngadepin NFP, trader itu biasanya kebagi jadi dua aliran. Di satu sisi, ada gaya trading resiko tinggi buat yang suka adrenalin, yaitu dengan masang jebakan atau pending order beberapa saat sebelum datanya rilis. Di sisi lain, ada pendekatan resiko rendah sampai menengah yang jauh lebih kalem dan penuh perhitungan. Caranya, ya duduk manis aja dulu, tunggu sampai gejolak pasar benar-benar mereda setelah rilis. Kita bahas satu-satu ya. Buat pendekatan yang risiko tinggi, trader biasanya bakal masang pesanan beli dan jual secara bersamaan. Mereka pasang yang namanya buy stop dan sell stop kira-kira 10-20 poin dari harga sekarang. Logikanya, kemanapun harga tiba-tiba meloncat, pesanan mereka bakal langsung tersambar. Tapi ingat, ini bahaya banget loh. Pas volatilitas lagi gila-gilanya, harga itu bisa terbang terus tiba-tiba putar balik 180 derajat dalam hitungan detik. Kalian juga sangat rentan kena slippage, yaitu kondisi di mana eksekusi harga yang kalian dapat ternyata jauh lebih buruk dari yang udah direncanakan. Makanya, buat pemula atau bahkan buat profesional yang lebih suka main aman, strategi pasca rilis ini jauh lebih disarankan. Langkah pertama, tahan jarinya. Tunggu sekitar 5-15 menit biar volatilitas liarnya lewat dulu. Langkah kedua, setelah debunya turun, coba identifikasi tren nyata yang mulai terbentuk. Langkah ketiga, jangan cuma tebak-tebak buah manggis, pakai indikator teknikal kayak RSI atau moving average buat konfirmasi arahnya. Nah, setelah semuanya jelas, barulah masuk ke langkah keempat, buka posisi dengan entry pasar yang jauh lebih tenang dan aman. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, sekaligus yang paling vital, manajemen resiko. Tanpa ini, semua teknik analisis tadi nggak ada gunanya. Ini adalah batas tegas antara seorang penjudi sejati dan investor yang cerdas. Kalau kalian cuma bisa ingat satu hal aja dari seluruh penjelasan hari ini, tolong ingat angka ini baik-baik, 1-2%. Ini udah jadi aturan emas yang nggak boleh dilanggar. Jangan pernah ngerisikoin lebih dari batas ini dari total modal trading kalian dalam satu kali transaksi NFP. Pergerakan pasar pas NFP itu terlalu buas buat kalian jadiin tempat mempertaruhkan seluruh isi portofolio. Biar gampang, saya rangkum nih aturan mainnya. Pertama, karena pasarnya super volatil, kalian wajib banget pakai stop loss biar nggak rugi fatal. Idealnya kasih jarak sedikit lebih lebar dari biasanya biar nggak gampang tersapu fluktuasi sesaat. Kedua, jangan males buat selalu cek tren historis dari bulan-bulan sebelumnya. Ketiga, manfaatkan teknologi dong. Kalian bisa pakai aplikasi penyedia sinyal kayak Quick Pro buat bantu validasi ide trading kalian. Dan yang terakhir, ingat ya, eksekusi itu harus selalu berbasis data, bukan sekedar nebak-nebak dan ngarep lagi hoki. Nah, itu dia, bedah materi kita tentang NFP. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. NFP itu emang ngasih peluang pergerakan harga yang luar biasa besar. Tapi pertanyaannya, apakah kalian bakal asal lompat ke dalamnya dengan mata tertutup seolah lagi main di kasino? Atau kalian mau trading pakai strategi yang terstruktur, berbasis data, paham tren, dan punya manajemen risiko yang ketat kayak yang udah kita bahas tadi? Pilihan sepenuhnya ada di tangan kalian. Teruslah belajar, asah terus strategi kalian, dan sampai jumpa di sesi penjelasan berikutnya.